Bab 062. Iya Umi, nanti kakak Aurel juga akan bilang ke adik-adik kalau mau pergi minta izin ke orang tua, ucap Aurel. Masya Allah pintarnya anak Umi, Kap. Aunty Cece kok dari tadi diam telus, tidak ikut bikala dengan kami, apa Aunty Cece saliawan atau Aunty Cece sakit gigi? Kalena teman Aurel di sekolah tidak bikala kalena sedang saliawan, ucap Aurel. Enggak kok tapi Aunty Cece lebih senang dengar kamu berbicara apalagi kalau sebut huruf R kayak lucu aja gitu, ucap Arsela mencoba tersenyum, padahal sejak tadi Arsela memikirkan perkataan Amar. Aurel sudah berusaha belajar tapi tetap aja belum bisa bilang huruf L tanda merek terdaftar, tapi kata Om Stef semua butuh proses yang penting terus berusaha, ucap Aurel bijak. Tapi, Aurel lihat Aunty Cece seperti Om Stef, suka melamun, Aurel ajak ngobrol seling tidak nyambung, ucap Aurel. Siapa bilang? Aunty nggak melamun kok, ucap Arsela. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, Aurel sejak tadi sudah mengantuk tapi tidak ingin meninggalkan uminya. Nadia, Feby dan Anggun akhirnya pamit untuk pulang. Sementara Arsela juga pamit untuk pulang, namun ditahan oleh Aurel karena ingin tidur berdua dengan Aunty Cece-nya. Jadilah sekarang Aurel tidur bersama Arsela sedangkan Amar memanfaatkan momentum tersebut untuk bermesraan dengan Zahra yang semakin hari wajahnya makin cubi membuat Amar merasa gemas. 145. Kabar bahagia membuat keluarga Aris dan keluarga Danish bahagia. Kabar tersebut datang dari Arsyad dan Amira yang telah dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Keluarga Danish sudah ke Bandung sejak tahu jika Amira melahirkan sementara keluarga Aris akan datang ketika Arsyad mengakikah putranya. Sayang, lihat anak Bang Arsyad tampan, pasti Bang Arsyad sangat bahagia memiliki seorang putra, ucap Amar memperlihatkan foto putra dari Arsyad. Iya mas, Masya Allah tampan sekali anak dari Kak Amira dia sangat mirip Nisa tapi versi cowok, ucap Zahra menimpali. Betul sayang, sekarang Bang Arsyad sudah memiliki penerus untuk melanjutkan perusahaannya kelak, Amar terus berbicara namun Zahra hanya tersenyum menanggapinya. Suara ketokan pintu terdengar, dan disusul dengan pintu terbuka dari luar, ternyata yang datang adalah Aurel. Umi, ayah apa Aurel boleh masuk, ucap Aurel menyembulkan kepalanya padahal biasanya Aurel langsung berlari memasuki kamar orang tuanya. Boleh, ayo sini, ajak Amar. Aurel berlari kecil lalu menghampiri dan memeluk kaki Zahra yang sedang duduk di atas sofa yang berada di dalam kamar. Sayang, bukannya tadi kakak Aurel sedang bersama Oma dan Opa, ucap Zahra mengusap kepala Aurel dengan sayang. Iya tapi Aurel lindu dengan Umi dan adik-adik jadi Aurel datang kemari, tidak melihat Umi dan adik-adik Aurel sudah lindu belat, ucap Aurel. Baru juga beberapa menit pisah dengan Umi sudah rindu aja, ucap Amar. Bialin aja, ayah tidak pernah mengerti perasaan Aurel, ucap Aurel. Jika biasanya, Zahra akan tertawa dengan candaan Aurel dan Amar namun sekarang, Zahra nampak melamun dan itu disadari oleh Aurel. Umi sakit, apa adik-adik banyak gelak di dalam peluk Umi? Kenapa Umi hanya diam saja, tanya Aurel kepada Zahra. Amar melihat ke arah Zahra, ternyata benar Zahra juga nampak lebih pucat padahal tadi baik-baik saja. Kamu kenapa sayang? Apa ada yang sakit? Tanya Amar ikut khawatir. Tidak mas, Zahra baik-baik saja. Oh iya sayang bukannya kamu mau ikut bersama Opa dan Oma besok ke rumah kakak Nisa? Ayo Umi bantu bereskan pakaian yang ingin putri Umi bawa, ucap Zahra namun Aurel langsung menggeleng. Aurel tidak mau pergi meninggalkan Umi, nanti siapa yang temani Umi jika ayah pergi ke kantor, ucap Aurel.
Di rumah kan banyak pelayang sayang, bujuk Zahra. Zahra tidak ingin hanya karena dirinya, Aurel batal berangkat ke rumah Arsyad untuk bertemu dengan Nisa dan baby boy. No, nanti Aurel akan berangkat sama ayah dan Umi saja. Aurel tetap mengurungkan niatnya untuk ikut. 146. Bersama opa dan omanya. Tapi Umi dan ayah akan berangkat lusa, pas hari akikah adik bayi. Memangnya Putri Umi tidak apa-apa jika tidak menginap di rumah kakak Nisa? Tanya Zahra. Tidak Umi, Aurel mau bel sama Umi telus. Umi dan adik-adik adalah prioritas utama Aurel, ucapan Aurel, membuat Zahra terharu, bahkan tidak terasa buliran air mata sudah membasahi pipinya yang semakin cubi karena faktor kehamilannya. Melihat Uminya menangis Aurel menaiki sofa lalu memeluk Zahra dengan sayang. Umi jangan nangis nanti adik-adik ikut nangis di dalam pelut, telus kakak Aurel akan ikut nangis juga kalena sedih, ucap Aurel mengusap air mata Zahra. Masya Allah, anak Umi sangat hebat dan pintar, ucap Zahra mencium wajah Aurel secara bertubi-tubi. Amar hanya tersenyum melihat interaksi antara istri dan anaknya, karena hari semakin malam mereka memutuskan untuk segera tidur. Untuk malam ini Aurel akan tidur bersama dengan orang tuanya karena permintaan dari Zahra sendiri. Jika Zahra yang meminta maka Amar hanya menurut saja. Pagi tiba, Opa Aris dan Oma Santika sudah siap berangkat ke Bandung. Saat mereka melihat Aurel yang sudah rapih menggunakan seragam sekolahnya. Opa Aris dan Oma Santika heran, karena semalam Aurel sudah sepakat ingin ikut ke Bandung. Kenapa pakai seragam sekolah? Oma sudah minta izin loh ke sekolah, tanya Oma Santika. Iya bukannya cucu Opa ingin ikut ke Bandung hari ini, ucap Opa Aris. Nggak mau ninggalin Umi dan adik-adiknya Pa, Ma, jawab Amar sedangkan Aurel hanya tersenyum. Jika biasanya Zahra akan banyak bicara namun hari ini nampak lain, Zahra lebih banyak diam bahkan sering melamun. Sayang, kamu kenapa? Apa kamu sakit kenapa wajah kamu terlihat pucat? Tanya Oma Santika. Iya papa lihat kamu juga lebih banyak diam, ucap Opa Aris. Tidak Ma, Pak Zahra baik-baik saja kok, ucap Zahra memaksakan diri untuk tersenyum. Sayang kalau kamu kurang enak badan lebih baik mama dan papa batalkan saja berangkat ke Bandung, ucap Oma Santika masih khawatir. Insya Allah, Zahra baik-baik saja Ma, ucap Zahra kembali meyakinkan. Atau kita berangkat ke rumah sakit dulu untuk periksa? Tanya Amar kepada Zahra. Tidak perlu, Mas lebih baik berangkat ke kantor, ucap Zahra. Kini semua orang sudah meninggalkan kediaman Aris, hanya tinggal Zahra yang memilih untuk kembali ke dalam kamar dan Zahra baru keluar kamar ketika Aurel pulang dari sekolah. Zahra sepanjang hari lebih banyak diam, dia hanya sekali-kali menjawab pertanyaan dari Aurel. Tapi, Zahra berusaha bersikap biasa saja ketika Amar pulang dari kantor agar tidak membuatnya cemas. Walaupun mencoba terlihat biasa saja, namun Amar bisa merasakan perubahan sikap istrinya, apalagi Zahra yang tiba-tiba terlihat tidak berselera untuk makan, padahal selama kehamilannya, Zahra memiliki nafsu makan yang cukup baik sehingga twins juga berkembang dengan baik. Setiap kali Amar bertanya tentang kondisi istrinya, namun Zahra selalu mengatakan baik-baik saja. 147. Hingga hari akikah putra Arsyad tiba. Rencananya keluarga kecil Ammar akan berangkat ke Bandung pagi hari dan akan pulang sore harinya. Hanya Ammar, Zahra dan Aurel saja belum berangkat karena sejak kemarin,
sepulang dari kantor Stephen dan Arcella sudah berangkat ke Bandung. Mereka berdua bisa pergi bersama karena paksaan dari Amar yang tidak ingin Arcella mengendarai mobil sendiri. "Sayang, kamu sudah siap?" tanya Amar memeluk tubuh istrinya. "Mas, sepertinya aku tidak jadi berangkat ke Bandung," ucap Zahra. "Kenapa sayang?" tanya Amar. "Sepertinya aku tidak kuat untuk berkendara terlalu jauh," jawab Zahra. "Kalau begitu kita tidak usah berangkat saja," ucap Amar. Obrolan mereka harus terhenti karena Aurel yang sudah bosan menunggu kedua orang tuanya masuk ke dalam kamar untuk mencari mereka. "Ayah, Umi kenapa lama sekali? Aurel sudah lelah menunggu," ucap Aurel. "Loh, Umi belum ganti baju?" tanya Aurel karena melihat Zahra masih menggunakan gamis dan jilbab yang sama saat membantu Aurel bersiap. "Maaf ya nak, sepertinya Umi tidak bisa ikut. Aurel berangkat bersama ayah saja, nanti Umi tunggu di rumah," ucap Zahra. "No, jika Umi tidak pergi Aurel juga tidak mau pergi, biarkan ayah sendiri yang berangkat," ucap Aurel. "Sayang, bukannya kakak Aurel mau lihat adik bayi anaknya Onti Amira," ucap Zahra masih mencoba membujuk. "Aurel bisa telepon Kak Nisa terus lihat muka adik bayi," ucap Aurel masih bersikeras untuk tidak pergi jika Zahra tidak ikut. "Kalau kalian tidak mau ikut, maka ayah juga tidak akan pergi," ucap Amar. "Mas harus pergi, karena hanya keluarga kita yang belum berkunjung. Nanti apa kata Kak Arsyad dan Kak Amira jika tidak ada yang pergi ke acara akikah putranya," ucap Zahra. "Ayah pergi saja, nanti Aurel yang menjaga Umi di rumah. Tolong sampaikan salam dan permintaan maaf Aurel kepada adik bayi dan Kak Nisa karena Aurel tidak bisa datang. Ayah bilang saja, Aurel sedang menjaga bidadarinya," ucap Aurel. Karena bujukan dari dua perempuan kesayangannya, maka dengan terpaksa Amar setuju untuk berangkat ke Bandung. "Baiklah, ayah akan berangkat, ayah akan usahain cepat pulang setelah acaranya selesai. Ingat Aurel harus jaga Umi dan adik-adik kalau ada sesuatu yang terjadi segera telepon ayah," ucap Amar. "Siap ayah, Aurel akan jaga Umi dan adik-adik sampai titik darah penghabisan," ucap Aurel. Amar telah berangkat, Zahra dan Aurel yang selalu mengekorinya menuju ke lantai 3 di mana ada perpustakaan di sana. Zahra lebih memilih untuk membaca buku, sambil mengajari Aurel membaca dengan buku anak milik Aurel. "Umi, ini kalau disambungkan bacanya apa?" Aurel tidak tahu, tanya Aurel sedangkan Zahra bukannya membaca buku malah melamun. 148. "Umi," panggil Aurel sambil sedikit mengguncang lengan Zahra. "Astagfirullahalazim, maaf sayang ada apa?" tanya Zahra yang merasa bersalah karena mengabaikan Aurel. "Umi kenapa diam? Apa Umi sakit?" tanya Aurel. "Tidak sayang, maaf Umi hanya kepikiran sesuatu," ucap Zahra. "Kalau begitu ayo kita turun Umi, Aurel mau bermain saja, Aurel juga mau minta bibi buatkan Umi makan," ucap Aurel. Aurel menggenggam tangan Zahra memasuki lift. Tangan Aurel tidak lepas menggenggam tangan Zahra. Janjinya, untuk menjaga Zahra dan adik-adiknya akan Aurel laksanakan. "Umi duduk, Aurel ke dapur dulu," ucap Aurel dan Zahra hanya menuruti keinginan anaknya. Bukannya langsung pergi, Aurel malah mendekat ke arah perut Zahra. "Adik-adik mau minum dan makan apa?" tanya Aurel, lalu dia mendekatkan telinganya ke perut Zahra. "Adik-adik mau makan buah ternyata," ucap Aurel lalu berlari menuju dapur. Senyum dua Zahra terbit karena melihat tingkah Aurel. Tidak berselang lama, Aurel telah datang dengan Bi Inah yang membawa aneka buah.
Ini nyonya buahnya mau saya kupasin? Tanya Bi Inah. Tidak perlu Bi, saya mau makan anggur saja, ucap Zahra. Kalau begitu saya pergi nyonya, pamit Bi Inah. Kini Aurel telah duduk di karpet tebal di depan sofa yang diduduki Zahra sambil menonton kartun kesukaannya. Hingga menjelang siang, Aurel sudah menguap. Sayang, lebih baik kita ke kamar saja untuk tidur siang, ajak Zahra dan Aurel hanya mengangguk patuh. Awalnya tidak ada masalah, hingga Zahra sholat duhur. Zahra berdoa cukup lama, bahkan air matanya kembali berjatuhan. Aurel mendengar suara isakan menjadi terganggu, segera Aurel bangun dari tidurnya. Ternyata yang menangis adalah uminya, segera Aurel berjalan mendekat dan memeluk tubuh Zahra dari belakang. Umi jangan nangis terus, apa Umi sakit? Bujuk Aurel. Sayang, kenapa bangun? Ayo tidur lagi, Zahra berdiri kembali menuntun Aurel menuju ranjang. Baru saja, Zahra duduk di atas ranjang bersama Aurel, tiba-tiba perutnya merasa kram dan sakit. Astagfirullah, ya Allah sakit, ucap Zahra lirih sambil memegang perutnya. Umi kenapa? Tanya Aurel, panik. Perut Umi sakit sayang, ucap Zahra sedikit terbata. Astagfirullah, tunggu Umi Aurel kali bantuan dulu, ucap Aurel berlari keluar kamar. Aurel hanya berdiri di tangga teratas lalu berteriak, karena Aurel pikir jika harus turun butuh waktu yang lebih banyak. Bi, tolong pelut Umi sakit, teriak Aurel. 149. Walaupun badannya kecil namun soal teriak, suaranya mengalahkan memakai speaker. Bahkan suara Aurel terdengar menggema di penjuru rumah. Para pelayan yang mendengar teriakan dari nona mudanya langsung berlarian menuju lantai 2, bahkan mereka tidak menggunakan lift namun menaiki anakan tangga. Setelah meminta pertolongan Aurel kembali berlari masuk ke dalam kamar. Aurel bisa melihat Zahra masih meringis kesakitan sambil sekali-kali beristighfar. Aurel mendekat lalu mencoba mengusap perut Zahra. Adik jangan nakal, kasihan Umi sakit, ucap Aurel. Zahra sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya hingga jatuh pingsan, untung saja dia duduk di atas ranjang miliknya jadi saat pingsan Zahra langsung terbaring di atas kasur. Tangis Aurel pecah karena melihat uminya sudah tidak sadarkan diri, para pelayan terpaksa memasuki kamar Amar karena harus menolong Zahra. Astagfirullah, nyonya, ucap Bi Inah. Para pelayan mengubah posisinya Zahra, sedangkan Bi Asi menelpon Dokter Lili yang menjadi dokter kandungan Zahra. Aurel yang menangis langsung teringat dengan pesan ayahnya untuk segera menelpon jika ada sesuatu yang terjadi. Segera Aurel mengambil telepon genggam milik Zahra dan mencari nomor ayahnya. Sementara di Bandung acara akikah telah selesai. Namun sejak tadi Amar terlihat gelisah dan tidak tenang. Hingga teleponnya berdering. Amar tersenyum ketika yang menelpon adalah Zahra, segera Amar mengangkatnya. Halo assalamualaikum sayang. Halo ayah Hiks, Amar langsung panik kita tahu yang menelpon adalah Aurel, apalagi ada suara isakan di seberang telepon. Nak, kenapa kamu menangis? Di mana Umi sekarang? Ayah mau bicara, ucap Amar. Hiks tadi pelut Umi sakit, dan sekalang Umi pingsan ayah Hiks, jawab Aurel. Mendengar ucapan putrinya, Amar merasa tidak punya tenaga lagi untuk menopang tubuhnya bahkan telepon genggamnya terjatuh dari tangannya. Amar jatuh terduduk di atas karpet membuat semua orang kaget. Pikiran Amar berkelana memikirkan keadaan istri dan anak-anaknya hingga keluarga mulai mendekati Amar yang masih terduduk dengan mata yang sudah berkaca-kaca. 150.
Sedih dan cemas menjadi satu, bahkan sejak tadi Amar hanya diam saja di dalam mobil yang melaju kencang untuk kembali ke Jakarta, tepatnya di kediaman Aris. Rasa sesal dirasakan oleh Amar yang sebagai seorang suami merasa gagal menjaga istri dan calon anak-anak. Amar menyesal meninggalkan Zahra, padahal Amar sendiri menyadari perubahan Zahra yang lebih banyak diam. Ya Allah, lindungi istri dan anak-anak hamba, monolong Amar. Gue ini suami yang bodoh, tidak bisa menjaga istri dan anak-anaknya, Amar kembali bermonolog.